Seven Habits and Things That Improve My Life, atau kebiasaan ini termasuk barang yang bikin hidupku jadi lebih happy. Jadi sejak pandemi tuh aku makin antisosial ya, makin introvert dan lebih banyak menghabiskan waktu di kosan kalau udah pulang kerja. Karena jarang banget nongkrong kayak dulu atau hahaha sama temen di luar. Dari situlah kadang mulai agak cepet stres, mood itu suka naik turun, dan rasa capek yang berlebihan. Dan juga perasaan-perasaan negatif yang muncul karena kebanyakan hidup sendiri di perantauan. But don't worry, seiring berjalannya waktu, aku menemukan beberapa hal yang membantu aku untuk keep on track dan akhirnya bisa menemukan kedamaian dengan diri sendiri. Let's go! Plants, merawat tanaman. Sejak pandemi ini karena di kosan tuh aku gabut, jadi nyoba ngoleksi tanaman nih. Dan ternyata ngelihat perkembangan tanaman-tanaman ini jadi makin besar dan makin banyak, itu rasanya bikin seneng. Ya, bikin happy gitu. Walaupun kadang juga ngadepin hama, semut, serangga itu juga kesel sih. Tentunya selain bikin kosan aku jadi lebih hijau, beberapa dari tanaman ini kayak daun mint gitu biasanya aku pakai buat campuran minuman, atau rosemary buat aromatik bikin spaghetti. Sedep gitu loh, dan tentu saja jadi properti tambahan di video-video yang ada di YouTube dan Instagram aku. 2. Buku. Agak klise ya, tapi buku itu bikin aku jadi lebih fokus sih. Porsi membacaku udah nggak sebanyak dulu memang, tapi let me tell you, kalau ketiga buku ini tuh benar-benar mengubah persepsiku soal kehidupan, baik di kerjaan ataupun di luar kerjaan. Yang udah selesai aku baca tuh yang Filosofi Teras dan Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Dua buku ini tuh benar-benar paket komplit untuk menemukan kedamaian diri ya. Jadi lebih sayang sama diri sendiri gitu. Intinya sih kalau kalian adalah seorang people pleaser, aku sangat menganjurkan buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ini. Kalau kalian lagi ngerasa gampang capek, entah karena kerja atau kuliah, buku-buku tentang stoicisme atau filosofi teras ini bakal bikin kamu lebih chill ngadepin itu semua. Dan untuk buku ketiga yang dari John C. Maxwell ini belum khatam aku baca. So far, asik banget baca halaman per halamannya yang ngebahas tentang leadership sambil dipraktekin di kerjaan. 3. Jalan kaki. Yes, aku suka jalan kaki karena lebih simple dan bisa menikmati udara segar di luar. Jadi semacam self-healing gitu. Jujur, kalau pas masih di Jogja, aku tuh jarang melakukan ini karena tata ruang kotanya menurutku nggak ramah sama pejalan kaki. Cuma sejak di Bandung, aku suka banget jalan kaki dan harus diakui, di sini trotoarnya ramah untuk pejalan kaki, lebih rapi, banyak space, bahkan sering dijumpai kursi taman di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya capek, ya bisa rehat sebentar duduk gitu. Dan alhamdulillah selama jalan kaki di Bandung nih aku juga lebih jarang dapat catcalling dari strangers. Sore ini aku jalan-jalan ke daerah Wastu Kencana buat beli bunga segar di pasar bunga. Yeay, akhirnya dapat bunga yang aku cari. Ini 50.000 dapat bunga segar segini. 4. Bunga dan wewangian. Yep, I love flowers, dan entah kenapa tiap ada bunga di kamar tuh rasanya hari-hari jadi lebih nyenengin aja. Ngerawatnya cukup tiap pagi, ganti air dan potong 1-2 cm batangnya biar nggak busuk. Airnya juga nggak usah banyak-banyak, and then taruh di vas dan kamarku jadi semerbak bunga sedap malam dan enak dipandang. Aesthetically pleasing, gitu nggak sih? Selain bunga, aku juga suka wewangian, baik dari parfum ataupun dari body lotion. Bisa dikatakan wewangian itu membantu aku untuk menstabilkan mood, apalagi tiap habis mandi. Bakal lebih nyenengin kalau badan itu dibalurin body lotion yang wangi. Thank you Scarlett for sponsoring this video. Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion ada varian terbaru guys, namanya Jolie. Let me tell you something interesting tentang body lotion varian baru ini. Ada beberapa perubahan yang aku notice di produknya mereka. Yang pertama tuh ada perubahan tekstur. Dia tuh jadi lebih basah dan lembab, dan tone up-nya nggak seputih dulu. Which is good karena untuk kulit yang shade-nya sawo matang, pakai lotion itu dijamin nggak akan abu dan masih bikin cerah. Cerahnya tuh lebih ke natural gitu loh. Yang kedua tuh ada tambahan ingredients niacinamide. Jadi ingredients biasanya tuh kan glutathione dan vitamin E, ya ingredients utama untuk pencerah ya. Ditambahin niacinamide jadi makin lah, dan efek mencerahkannya akan makin bekerja di kulit kalian kalau pemakaiannya jangka panjang.
Varian yang Jolie ini wanginya paling aku suka kalau dibandingin dua varian sebelumnya yang pernah aku bahas yang Freshy dan Charming. Aromanya Jolie ini tuh kayak parfum YSL Black Opium, dan menurutku nih ini aroma paling lembut kalau dibandingin varian-varian sebelumnya. Aromanya tuh kalem, dan aku mencium sedikit aroma vanilla dan kopi. Ada juga aroma bunganya, tapi nggak terlalu manis banget. Aromanya jelas nggak se-strong varian-varian sebelumnya, tapi justru aroma kayak gini tuh aroma favoritku banget. Kalau dari segi packaging, tetap aman seperti biasa produk-produk body lotionnya Scarlett ya. Ada lock unlock-nya, jadi aman banget kalau dibawa traveling. Aplikatornya yang pump juga bikin kita lebih bisa ngontrol buat ambil produknya mau sebanyak apa. Packagingnya juga informatif, lengkap dengan emboss Scarlett dan hologram khas Scarlett yang bikin kita sebagai konsumen merasa aman kalau ini produk yang original. Thank you Scarlett for your innovation yang gak pernah berhenti dan melengkapi wewangian kita. Yang kelima adalah headset. Kalau ada yang nanya benda apa yang paling berpengaruh memperbaiki mood, akan aku jawab headset yang bagus. Well, punyaku ini nggak bagus-bagus amat juga sih. Cuma aku baru mampu beli headset di budget 300 ribuan dan ini udah lumayan banget kualitasnya. Headset ini udah 2 tahunan aku pakai dan udah banyak terkelupas di sana-sini. Dengerin musik pakai headset beginian tuh benar-benar bisa bikin lebih semangat, lebih fokus, dan merasa bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan hati bahagia. Apalagi kalau ditambah kopi, mood tuh langsung bisa naik drastis gitu. 6. Harddisk eksternal. Oke, harddisk ini tuh kapasitasnya 1 terabyte, jadi cukup banget buat backup footage konten-konten video aku, dan lebih gampang buat dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil, ringkes, tapi kapasitasnya gede. Aku beli ini di harga 700 ribuan dan sangat worth it. Terakhir, nomor 7 adalah dandan. Deng 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 deng. Bagi orang awam, dandannya cewek tuh biasanya dianggap cuma untuk mempercantik diri ya. Ya emang gitu sih kenyataannya. Cuma yang menarik adalah bagi kami para wanita ini, proses bersolek atau dandan tadi tuh jadi semacam self healing. Lumayan ngurangin stres loh. Seperti sore ini yang sebenarnya nggak kemana-mana, cuma diem di kosan, tapi asik sendiri mulai dari nyobain bedak sampai nyobain eyeshadow. Bagiku, dandan adalah salah satu habit untuk membahagiakan diri sendiri, dan kebetulan karena kerjaanku content creator, kenapa enggak sih sekalian aku share ke sosial media sebagai ajang unjuk kebolehan. Well, itulah 7 habit dan barang yang lumayan berpengaruh untuk saat ini di hidupku. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!